menurut saya hidup itu dengan bisa bahasa Inggris cukup. Begitu waktu itu. Iya. Karena confident dengan bisa bahasa asing itu tidak hanya bahasa loh, tapi confident. Nah, kelemahan bangsa kita ini kurang confident. Saya tanya, dulu waktu kamu jadi dirut BUMN, kok nggak pernah musuhan sama DPR-nya? Kenapa Anda? Kok aku dimusuhi DPR ya? Kenapa? Kok Anda kok nggak pernah dimusuhi? Ini terus dia bilang gini, Pak Dahlan punya salah. Loh, apa salahku? Pak Dahlan ini tidak hanya bersih, tapi bersih dan membersihkan. Itu tidak boleh, Pak. Saya ada dendam, seandainya saya mimpin koran di Surabaya ya, akan saya ubah semua itu. Udah ada impian itu? Ya dendam. Bukan impian, dendam. Kemarahan. Lebih tinggi dari impian. Dendam jurnalistik lah. Dendam begitu. jurnalistik. Ini berita kok kayak gini. Nah, sehingga ketika tiba kesempatan memimpin Jawa Barat, sudah ubah total. Seorang wartawan yang sudah 10 tahun itu harusnya itu sudah setara dengan S2. 15 tahun tuh harusnya sudah setara dengan doktor gitu. Gimana Pak penjelasannya? Tolong diulang supaya ini teman-teman juga dan penonton ini juga bisa, supaya juga bangga lagi Pak menjadi jurnalis, supaya kabar tentang media itu nggak Anda dokter sudah. Gara-gara TikTok itu semua orang sekarang maunya menonton itu 1 menit atau 2 menit. Nggak mau lagi nonton yang panjang-panjang. Dan itu akan berpengaruh kepada masyarakat sangat luas dan sangat mendasar, karena bisa saja masyarakat kita nanti masyarakat yang tidak mau mendalami sesuatu. Semua hanya melihat permukaan saja. Itu bahaya sekali bagi kemajuan bangsa. Tapi Mojok ternyata tidak begitu. Tidak begitu. Kemudian Pak, saya tanyakan tadi, loh, tapi apa Anda yang melihat Mojok? Nyatanya banyak Pak, katanya. Loh, aneh juga ya, masih ada orang mau nonton Mojok yang videonya panjang. Sebetulnya di SW kalau panjang juga masih banyak yang nonton. Saya harus belajar pada Anda ini. Bagaimana? Udah ada impian itu? Ya dendam. Bukan impian, dendam. Tuwek kau usah melok ngene-ngene. Lawaku roro kok mburi blewak ngono. Masa? Enek Mas. Tuhan menghadirkan Surabaya, betul ya? Iya. Tanpa ada dusta. Oh, membanggakan. Nanti ini jangan di Sendiri karena sambal saya tidak pedas. Sama tapi sama. Sius paling tinggi pas sama-sama sektor muda dong. Dengan siapa? Iya Pak Fatul Wahid. Mantan rektor UI baru saja diganti. Sudah tua harus dinolarakan. Iya betul. Ini kapan datang dari Jogja? Kami sudah 3 3 hari. Apa memang tur Surabaya. tur medsos gitu ya? Tur YouTube. Nggih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojok. Hari ini saya dan tim mendapat kehormatan untuk bertamu di sosok yang, waduh, saya ini starstruck ini. Karena sangat mengidolakan Pak Dahlan Iskan. Makasih Mas Pulut. Sugeng Injang. Ya, kita Mojok sekarang. Ya. Makin awet muda ini, Pak. Awet tua. Ah. Udah 75 tahun. 75 atau tahun, 76. ya. Ya.
17 Agustus nanti ya Pak ya? Ya itu kan saya sendiri yang buat Yang milih tanggalnya. ya? Tapi kira-kira kalau tanggalnya milih, tahunnya milih nggak? Tahunnya saya kira tahunnya tepat, tahun 1951. Kenapa? Karena bapak saya bilang begini, Pak, saya ini tahun berapa lahir? Ya dulu ada tulisannya di lemari makanan itu, lemari terbuat dari bambu. Kemudian itu sudah dijual. Nah, kemudian ya tanggal lahir saya juga terjual. Tetapi beliau bilang waktu Gunung Kelut meletus itu saya bisa merangkang. Nah berarti 51. Nah, itu. Jadi bukan diada-adakan. Bukan diada-adakan. Ya. Tanggalnya memang diada-adakan. Nah, untuk menjaga kesehatan apa Pak? Sekarang saya disiplin olahraga. Jadi Senam. satu hari seperti sekarang ini saya baru Iya. pulang dari olahraga. Kira-kira 5 menit dari sini itu ada rumah gadang namanya. Rumah gadang itu rumahnya milik masyarakat Minang yang ada di Surabaya. Itu halamannya luas sekali. Karena kami punya komunitas ini kira-kira 250 orang. Nah, tapi kalau tiap hari yang senam on off itu kira-kira setiap harinya ya 50-60 orang. Itu 1 jam penuh. Tapi Pak Dahlan setiap hari? Setiap hari 1 jam penuh. Dan olahraganya mohon maaf hanya senam? Hanya senam. Tidak ada yang lain, renang atau? Enggak apa? ada. Nggak ada. Kenapa? Pertama, tidak perlu punya kolam renang. Yang kedua, tidak perlu pergi jauh-jauh, tidak perlu ganti pakaian khusus renang. Ya kalau senam ini kan kadang-kadang pakai baju tidur pun kan nggak apa-apa kasarannya. Tapi ya artinya simpel begitu. Nah, kedua, saya pilih senam karena ini bukan senam biasa. Ini senam Dahlan Iskan. Namanya Dahlan Iskan Style. Nah itu saya pilih itu karena saya harus tahu diri sebagai orang tua, tidak boleh lagi aerobik. Oh gitu. Itu terlalu tidak boleh zumba misalnya, tidak boleh pilates karena sudah terlalu tua, sudah 75 tahun. Itu terlalu high impact namanya, terlalu keras. Nah, tetapi jalan kaki bagi saya itu juga bukan olahraga. Kenapa Pak? Main golf juga bukan olahraga. Kalau Minta jalan maaf. kaki kenapa Pak? Terlalu low impact. Soalnya bapak saya usianya persis seperti jenengan. Jalan itu kaki. setiap pagi masih 10 lapangan sepak bola olahraganya beliau. Jalan kaki. Jalan kaki. Saya bisa menebak. Kenapa? Jalan kakinya pasti cepat. Iya betul. Nomor 1. Beriringan. Nomor 2, jalan kakinya di lapangan olahraga. Ya. Ya di pinggir lapangan sepak bola itu. Di Iya, lapangan betul. sepak bola itu. Kenapa itu penting bagi ayah Anda? Pertama, di lapangan itu tidak ada orang jual makanan. Ya, Kemudian Pak. Iya. orang berjalan kakinya seperti orang tawaf. Tidak ada kacau ke sini ke sana Oh gitu. betul, Nah, betul. sehingga relatif jalan kakinya itu disiplin. Artinya konstan. Maksudnya konstan. Iya. Nah, tapi kalau jalan kakinya di jalan, di kampung begitu, itu saya anggap bukan olahraga. Jadi yang dilakukan ayah Anda saya anggap olahraga. Jadi tidak semua jalan kaki juga bukan olahraga. Seperti yang dilakukan ayah Anda itu olahraga. Pertama karena konstan. Konstan itu kalau di jalan kan nanti ada lampu merah, dia berhenti. Itu nggak konstan. Itu nggak konstan. Kemudian ada jualan bakso, dia berhenti. Dan yang sering membuat berhenti adalah ketemu teman. Sebentar ketemu teman, salaman. Salaman pun itu sudah berarti tidak konstan. Apalagi terus kemudian ngobrol. Nah, tapi kalau di lapangan kan nggak ada orang salaman. Karena apa? Satu arah kan. Iya, betul. Ya. Kalau makan dijaga Pak? Relatif tidak menjaga, cuma tahu diri. Tahu diri itu ya kan sudah tua. Misalnya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh itu. Dan sudah kayak otomatis lah, ini sudah cukup. Tapi bahwa daging, kambing, durian, bebas saja. Pak Dahlan Iskan, saya mau geser ke sebuah pertanyaan yang saya penasaran sekali. Di tahun 1997, itu kan mulai krisis moneter. Anda sedang membangun Geraha Pena. Di Geraha Pena itu selesai dan menjadi perhatian banyak orang karena kok bisa sosok seperti Dahlan Iskan menyelesaikan Geraha Pena Di saat krisis. Tapi di sisi yang lain saya agak heran kenapa Anda meminta putri Anda untuk balik karena krisis.
Ya begini, itu di Grapena itu dibilang selesai sebenarnya juga tidak. Itu kelihatannya selesai. Sebetulnya waktu itu dalamnya belum selesai. Gitu Cuma ya? beberapa lantai sudah bisa dipakai, ya dipakai aja. Iya. Jadi yang penting difungsikan. Yang penting-penting selesai. Misalnya lift ada selesai, kemudian lobby sudah selesai, eksterior sudah selesai, lantai 1 semua sudah selesai, toilet selesai di beberapa lantai, begitu. Kemudian mulai dipakai. Kalau mulai dipakai itu kan artinya mulai cari uang. Nah, kemudian penyelesaian secara tuntas berikutnya secara bertahap sesuai dengan penghasilan yang ada. Jadi dibilang selesai sebenarnya tidak. Minta maaf, ini saya buka rahasia ini karena untuk Mas Pulut, untuk Mojo. Nah, tapi sebetulnya selesai tidak. Itu pertama. Kedua, kualitasnya diturunkan. Diturunkan itu begini, misalnya eksteriornya saya tidak pengen seperti itu. Kualitasnya ya kaca ya, tapi cladding ya, tapi tidak seperti itu. Kualitasnya yang lebih tinggi. Nah, kita sudah tender sebelum krisis. Pemenangnya sudah ada dan sudah ditentukan spesifikasinya. Tetapi pemenang tender ini tidak segera impor. Waktu itu kan barangnya masih impor. Sehingga ketika terjadi krisis, krismon, itu dia tidak bisa impor lagi. Nilai kontraknya sudah tidak cocok lagi. Tapi sebetulnya kan bukan salah saya, salah yang menang kontrak kan. Kenapa tidak segera impor waktu itu sebelum krisis? Padahal ada waktu. Nah, saya berada di persimpangan jalan. Kalau saya persoalkan ini, nggak mau, tetap kualitasnya seperti yang kontrak yang kita inginkan, ya berarti gedung ini akan tertunda 3-4 tahun, begitu. Nah, saya selalu menghitung yang disebut opportunity loss. Jadi kehilangan kesempatan. Kalau saya tunggu 2 tahun, gedung ini mangkrak. Mangkrak dan mungkin yang lain-lain nggak bisa selesai juga karena nggak segera bisa cari uang dari dengan gedung itu. Gitu. Akhirnya ya dia bilang yang ada kualitasnya ini Pak. Kalau ini ada, tapi bagaimana? Ya begitulah bisnis. Tapi gitu. Kenapa dengan bisa membangun dan menyelesaikan gedung itu putri Anda minta untuk pulang? Ya kan krisis kan, yang gedung kan perusahaan. Kalau gitu anak saya sekolah kan pakai uang pribadi. Jadi seorang Dahlan Iskan di saat itu tetap iyalah, kita kan harus memisahkan mana perusahaan, mana pribadi. Enggak, bukan itu maksud saya. Belum sampai sanggup membiayai 2 putra-putrinya itu sekolah di luar negeri. Ya, tetap harus berhitung lah. Kan antisipasi lebih baik dibanding spekulasi. Gitu. Masih soal anak. Pasti kalau dipaksakan bisa. Dia bisa ya? Pulang. Bisa. Cuma namanya itu spekulasi. Tetapi kalau dipanggil pulang itu kan antisipasi. Iya kalau krisisnya cepat selesai. Kalau krisisnya memburuk. Nah, yang kedua, kalau krisisnya memburuk dia tidak pulang. Mungkin dia tidak akan pernah pulang. Karena mungkin nyantol di sana, dapat kerjaan di sana yang enak dan seterusnya. Kebetulan dia juga ditawari banyak pekerjaan di sana. Tapi saya kan nggak pengen, saya pengen dia pulang gitu. Dan selama dia di Amerika, yang laki-laki itu, saya pulang selama dia di Amerika, saya minta dia tiap 6 bulan pulang. Kenapa begitu? Supaya tidak kehilangan akar. Gitu. Karena kalau terlalu lama di Amerika nanti betul-betul jadi orang Amerika, cara berpikirnya Amerika, nanti dia kehilangan akar. Nah, saya tidak mau itu. Ya. Ini aja sudah dianggap ini bergaya Amerika, ini nggak mempedulikan orang tua, ini generasi tua di perusahaan ngomel bahwa ini anak muda terlalu kenceng, terlalu nggak perasaan, itu aja sudah begitu. Kan terlalu banyak konflik anaknya sekolah di Amerika, pulang malah bertengkar sama orang tuanya. Nah kebetulan saya nggak bertengkar. Iya. Kelihatannya tidak bertengkar juga sebetulnya. Tapi gimana Pak caranya di saat itu Anda bisa ikhlas melepas putra dan putrinya di usia yang masih sangat tamat remaja SMP waktu itu. Iya, itu jauh. Saya kira satu motivasinya, anak saya tidak boleh seperti saya nggak bisa bahasa Inggris, begitu. Hanya itu. Iya. Kenapa itu nggak cukup di Singapura atau sekolah internasional? Nanti banyak godaan untuk tidak bisa bahasa Inggris. Jadi
menurut saya hidup itu dengan bisa bahasa Inggris cukup. Begitu waktu itu. Iya. Karena confident dengan bisa bahasa asing itu tidak hanya bahasa loh, tapi confident. Nah, kelemahan bangsa kita ini kurang confident. Saya kalau ke RRC itu ya melihat, kan saya sering ke Tiongkok. Melihat di sana itu orang kok confident semua ya. Padahal nggak bisa bahasa Inggris. Kan artinya di sana kan banyak sekali orang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi percaya dirinya tuh luar biasa. Apalagi kalau jualan mesin, jualan apa itu. Udah dia nggak bisa bahasa Inggris itu dia cari cara agar pokoknya bisa laku begitu. Nah, tetapi kita kan latar belakangnya kan jauh. Nah, kita salah satu menurut saya untuk meningkatkan confident rakyat Indonesia harus bisa bahasa asing. Tapi Pak Dahlan Iskan dulu kan mengaku lulus MAN Madrasah. nggak bisa bahasa Inggris, tapi Makanya. pede-pede aja. Tahapnya terlalu lama. Oh. Jadi untuk meningkatkan percaya diri itu tidak pendek, ada steppingnya. Dan steppingnya terlalu panjang bagi saya untuk percaya diri. Jadi misalnya harus merantau dulu. Nah, merantau itu bagi saya stepping pertama menuju percaya diri. Begitu. Karena di desa kan ya ketemunya ya orang-orang itu dan ya harus nunduk-nunduk, harus cium tangan, harus pakai kromo inggil, harus begitu. Itu begitu merantau. Jadi tamat aliyah, tamat SMA, itu saya merantau ke Kalimantan, ke Samarinda. Itu pertama kali saya melihat kota Surabaya. Oh, karena harus lewat Surabaya. Harus lewat Surabaya. Pertama kali lihat laut. Pertama kali lihat laut, tamat SMA itu pertama kali lihat laut ketika mau merantau itu. Pertama kali lihat kapal. Dan ketika sampai di Samarinda, pertama kali saya nonton bioskop. Jadi sampai tamat SMA itu belum pernah nonton bioskop. Jadi merantau bagi teman-teman dari desa di Jawa, merantau. Dengan merantau itu terputus dengan komunitas sosial atau lingkungan sosial atau terputus dengan romantisme sosial di lingkungannya. Putus begitu. Nah, ketika di Pasrai memegang Jawa Pos oleh Grafiti ya kalau nggak salah ya, oleh Pak Erik Samola ya. Betul. Apa yang membuat Pak Dahlan Iskan percaya bisa membesarkan Jawa Pos? Karena sebelumnya saya sudah jadi wartawan di Surabaya, sudah 2 tahun atau sudah beberapa tahun, sudah 3-4 tahun saya jadi wartawan di Surabaya sebagai wartawan Tempo. Dan wartawan Tempo kan terbitnya seminggu sekali. Tapi kan reportasenya atau beritanya harus mendalam gitu. Dan untuk mempunyai ide, saya akan menulis apa untuk Tempo minggu depan. Berarti kan saya harus kolek ide. Karena kan tidak semua ide bisa dimuat di Tempo. Hanya ide-ide yang istimewa yang bisa dimuat di Tempo. Berarti saya harus menulis sesuatu yang istimewa. Berarti kan harus kolek ide. Dari mana saya mengkolek ide? Salah satunya kan dari koran yang ada di Surabaya. Jadi tiap hari saya membaca Jawa Pos waktu itu, membaca Surabaya Pos, begitu. Nah dari situ nanti ada berita, oh ini bisa dikembangkan, ini ide untuk ditelusuri lebih lanjut dan seterusnya. Nah, di samping banyak bergaul dengan orang-orang. Nah ketika membaca Jawa Pos, Surabaya Pos, waktu itu saya terus marah dalam hati. Ini koran kok isinya kayak gini. Ini berita, ini kan mestinya berita ini bisa lebih baik dari ini. Kok nggak pernah ada wartawan cari berita. Wartawan itu selalu menunggu konferensi pers. Bahkan kalau ada pertandingan sepak bola gitu, nunggu konferensi pers dari panitia tuan rumah itu. Nggak pernah misalnya interview mendatangi pemain, nggak pernah begitu. Sehingga yang disebut berita itu, satu, kalau ada konferensi pers, kedua kalau ada rilis ya. atau menghadiri acara. Statement waktu itu juga belum terlalu karena Orde Baru kan. Atau menghadiri acara, misalnya hari ini acara Hari Kartini. Jadi koran waktu itu kalau hari ini Hari Kartini, besok itu semua berita tentang Hari Kartini. Nggak ada sesuatu angle yang baru. Nah itu tiap hari saya jengkel begitu membaca. Karena itu ada dendam. Kejengkelan yang menumpuk kan menjadi dendam. Saya ada dendam, seandainya saya mimpin koran di Surabaya ya, akan saya ubah semua ini.
Udah ada impian itu. Ya dendam. Bukan impian, dendam. Kemarahan. Lebih tinggi dari impian. Dendam jurnalistik lah. Dendam begitu. jurnalistik. Ini berita kok kayak gini. Nah, sehingga ketika tiba kesempatan memimpin Jawa Pos, ya udah ubah total. Berarti waktu di Pasrai itu, padahal Nisa kan menerima dengan gembira ya? Dengan gembira dalam hati. Kan nggak boleh juga menunjukkan gembira. Oke, baik Pak. Membuat konten yang bagus itu satu hal. Membuat bisnis media itu maju, Laku. itu lain hal. Maju dan laku dalam hal bisnisnya itu juga lain hal. Gimana cara memajukan? Kan Anda ini pura-pura bertanya. Kan Anda bisa memajukan Mojok. Kan berarti Anda tahu. Kan Mojok kan maju kan? Ya, Mojok maju kan? Jauh Anda Pak. maju. Anda dari mulai 6.000 eksemplar Jawa Pos Pak. Ya, zamannya kan juga berbeda. Kalau saya suruh begitu lagi juga sudah nggak bisa. Tapi yang inti, saya tadi kan sebelum podcast ini, saya tanya tadi, podcastnya berapa lama? Terserah Pak Dahlan berapa lama. Loh, sekarang ini kan ada penyakit TikTok. Saya istilahkan penyakit. Minta maaf TikTok. Minta maaf TikTok. Nggak apa-apa. Saya namakan Memang penyakit iya TikTok. Pak. Iya memang. Gara-gara TikTok itu semua orang sekarang maunya menonton itu 1 menit atau 2 menit. Nggak mau lagi nonton yang panjang-panjang. Dan itu akan berpengaruh kepada masyarakat sangat luas dan sangat mendasar karena bisa saja masyarakat kita nanti masyarakat yang tidak mau mendalami sesuatu. Semua hanya melihat permukaan saja. Itu bahaya sekali bagi kemajuan bangsa. Tapi Mojok ternyata tidak begitu. Tidak begitu. Kemudian Pak, saya tanyakan tadi, loh, tapi apa Anda yang melihat Mojok? Nyatanya banyak Pak katanya. Loh, aneh juga ya, masih ada orang mau nonton Mojok yang videonya panjang. Sebetulnya di Swe kalau panjang juga masih banyak yang nonton. Saya harus belajar pada Anda ini. Bagaimana? Saya harus belajar pada Anda. Tetapi begini, kita sebagai jurnalis, orang media, itu memang menghadapi dilema besar. Kita harus membedakan dalam teori saya. Ada sesuatu yang penting, tapi tidak menarik. Ada sesuatu yang menarik, tapi tidak penting. Nah, kita kan dihadapkan. Kita pilih menarik, tidak penting, atau pilih penting, tapi tidak menarik. Ini kita dilema ini sekarang. Gitu. Orang lebih banyak jatuh kepada yang menarik meskipun tidak penting. Begitu. Ini rusaklah nanti ini. Sudah nggak baca buku, nggak belajar filsafat, kemudian nontonnya TikTok yang kemudian setengah detik, satu detik, 5 detik. Aduh, ini bahaya begitu. Nah, sekarang kita memerlukan pejuang-pejuang seperti Anda bahwa penting itu penting. Menarik ya memang menarik. Tapi jangan terlalu didominasi oleh yang menarik. Ya kalau saya pengen mengkombinasikan antara yang penting dan menarik. Jangan juga kita tersungkur pada sesuatu yang menarik saja, mengabaikan yang penting. Jangan juga kita ngotot penting terus, nggak menarik, nanti lama-lama juga orang bosen misalnya gitu. Nah ayo kita sama-sama membawa misi ini, penggabungan antara penting dan menarik. Atau sesuatu yang penting dibikin menarik. Atau sesuatu yang penting dibikin menarik, itu betul. Itu namanya taktik. Ya, betul, hebat. Gitu. Pak, saya balik. Ini nggak kepanjangan. Loh, belum apa-apa Pak. Kecuali jenengan nonton acara. Masih jam. Oke. Ya, nah, di perjalanan selanjutnya Anda itu selalu jadi pemimpin. Memimpin Jawa Pos, membesarkan dan memimpin Jawa Pos Group bahkan ya. Terus kemudian ditunjuk jadi dirut PLN, lalu kemudian harusnya 3 tahun, baru 22 bulan, kemudian diminta jadi menteri BUMN, lalu kemudian sampai sekarang masih aktif. Apa kunci yang penting menjadi seorang pemimpin? Pertanyaan kok sulit gitu. Apa penting ini? Penting. Oh, ini penting. Karena menurut saya absennya kepemimpinan ini juga masalah selain TikTok, Pak. Tapi sebetulnya saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit. Saya sakit kanker hati. Dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai.
itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri. Kamu harus ikut saya. Jadi dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer. Karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih aku nggak mau operasi, belum. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan, yaitu Robert Lai, karena orangnya sangat disiplin dan sukses begitu. Jadi saya memutuskan begini. Saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Karena prinsipnya pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Gitu. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois. Saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini kaku. Saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul. Misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya dalam tanda kutip begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan nggak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide, kan ada begitu. Ya. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Ya misalnya saya punya ide yang sangat bagus, yang ini harus bisa diterima pimpinan. Ya ketika ngomong ke pimpinan, ngomong gini, bos ini kalau misalnya bos atau pak, ini ada banyak pilihan untuk mencarikan jalan keluar ini, gitu. Bapak yang memutuskan. Nah, apa aja? Kan dia akan tanya gitu. Ini. Padahal kita sudah tahu yang kita mau ini gitu. Jadi yang lain-lain itu kita bikin yang jelek-jelek kayak usulan pendamping gitu kalau jalan. Nah, oh ya, udah betul. Ini yang dipilih. Kan bisa. Gitu. Jadi harus ditemukan cara. Begitu. Artinya, nah kalau jadi anak buah pernah memonitor atasannya itu seperti apa, ketika jadi atasan dia akan bisa memonitor bawahan itu seperti apa. Misalnya saya pimpinan, Anda anak buah saya tahu kelakuan Anda, saya tahu kebiasaan Anda, saya tahu Anda itu bangun jam berapa, saya tahu kalau punya uang ngapain saja, itu kan saya juga harus tahu begitu. Dan sekarang supaya anak buah saya ini bisa membuat perusahaan ini maju, saya harus berbuat apa untuk Anda, kan juga begitu. Jadi intinya adalah bagaimana bisa menggerakkan tim. Tidak maunya sendiri. Itu juga yang dilakukan waktu diminta jadi dirut PLN kan? Ya. Bapak memilih sendiri direktur-direktur. Iya. Kalau boleh tahu Pak, waktu itu direktur-direktur yang dipilih itu dari latar belakang apa? Apa pertimbangan Bapak merekrut direktur-direktur itu? Waktu itu kan PLN waktu itu biar luar biasa se-Indonesia. Kemudian saya harus ngatasi itu. Saya yakin bahwa kalau direksi ini tidak kompak, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kompak itu penting. Kompak untuk kemajuan ya, bukan kompak untuk kejahatan. Atau kompak untuk korupsi berjamaah, bukan begitu. Ini kompak untuk kemajuan. Nah, saya berarti untuk kompak, ini saya harus punya otoritas. Nah, itu penting, punya otoritas itu. Nah, karena itu saya harus pilih sendiri. Dan itu tidak mungkin pada masa sebelumnya. Tapi ya kan saya jadi dirut PLN kan bukan saya yang mau, saya kan diminta. Betul. Posisi itu yang membuat nilai tawar saya lebih baik. Iya. Nah, karena saya diminta, bukan karena saya yang minta, maka saya mengajukan syarat. Pak, saya mau asal begini. Salah satu syarat itu adalah saya boleh menunjuk sendiri direktur-direktur saya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Kalau di swasta kan begitu. Nah, karena itu selalu kompak antar direktur. Nah, setelah itu disetujui. Kenapa saya sebagai gantinya bahwa saya diberi wewenang menunjuk sendiri direktur-direktur saya. Itu kan saya akan terjebak kepada otoritarian nanti.
akan diktator nanti saya. Nah, untuk itu saya menyadari saya tidak boleh diktator. Tetapi kan saya diberi otoritas. Untuk itu saya mengambil sikap, saya tidak mau membawa orang dari luar PLN, satu orang pun saya tidak mau. Oh gitu? Ya. Supaya orang-orang PLN tahu bahwa saya masuk PLN tidak dengan rombongan saya. Itu mereka harus tahu. Bagian dari menjaga kekompakan tadi. Dan karena itu saya heran, ada dirut baru masuk membawa gerbongnya istilahnya. Untuk apa? Karena saya percaya, meskipun orang mengatakan PLN begini begitu, tapi saya percaya pasti banyak orang baik di PLN. Nah itu cara memilihnya waktu itu Pak, kiatnya kalau boleh tahu. Saya punya semacam filsafat ya, yang jadi pedoman saya selama ini. Orang baik biasanya kumpulnya dengan orang baik. Orang tidak baik biasanya kumpulnya dengan orang tidak baik. Nah, karena itu ketika saya memutuskan tidak membawa satu orang pun dari luar, saya harus mencari siapa di PLN orang yang baik. Baik itu ya bersih. Yang kriteria utama saya bersih waktu itu. Kenapa? Kalau pinter semua orang PLN itu pasti pinter. Kenapa pasti pinter? Kan alumni elektro. Ya, mana ada orang elektro yang tidak pinter? Banyak orang ITB-nya lagi ya. Jadi saya tidak mempertimbangkan pinter tidaknya karena pasti pinter gitu. Karena itu integritas yang saya perlukan. Saya cari satu orang. Nah, satu orang ini aku kan nggak kenal. Saya kan nggak kenal siapa orang sana. Kemudian saya cari orang Kementerian BUMN yang orangnya juga punya integritas, tetapi kenal PLN. Ya. Kemudian saya ketemukan satu orang, itu dia memang aktivis mahasiswa zaman dulunya, juga anti korupsi segala macam begitu. Dia kebetulan orang penting di BUMN. Saya tanya, Pak, carikan saya satu orang PLN muda, kemudian integritasnya yang terbaik. Bapaknya minta satu? Minta itu, satu orang. Terus kemudian dia bisa dapat. Karena dia juga jengkel dalam hatinya terhadap PLN sebagai atasannya PLN. Kemudian ketemu, saya telepon dia, saya ajak ketemu. Nggak mau, saya telepon lagi. Baru saya sebut nama orang itu. Pak, saya dapat nomor sampean dari Pak itu, gitu. Saya minta ketemu. Terus akhirnya mau ketemu. Terus saya tanya, Pak, kenapa kemarin nggak mau ketemu? Ya saya pikir nanti dirut PLN yang baru ya sama saja dengan yang lama. Dan dia juga hopeless juga. Enggak lah Pak, kita begitu. Ya sekarang saya tahu gitu. Nah, dengan itu saya diskusi dengan beliau itu. Namanya Murtaki Samsudin. Nah, dia teknik elektro Universitas Indonesia. Dan muda waktu itu, dan kemudian dikenal integritasnya sangat baik. Saya diskusi panjang sekali dengan dia dan berkali-kali mencari satu tim yang bisa menjadi anggota direksi PLN berdasarkan dia. Bukan yang dia ajukan saya langsung setuju, kita diskusi. Kita diskusi. Akhirnya terpilih 9 orang. Satu orang tidak bisa calon direktur keuangan karena udah terlanjur sanggup ditunjuk menjadi direktur utama sebuah bank. Gitu. Nah, akhirnya ketemu juga, tapi yang hebat juga orang keuangan dari Universitas Indonesia latar belakangnya. Nah, dari situ terbentuk satu tim direksi yang kuat sekali. Nah, kemudian hari pertama menjadi direksi PLN, kita rapat direksi. Kemudian saya tanya satu persatu. Kita sekarang jadi direksi PLN, berarti kita jadi pejabat negara. Dan kita harus memajukan perusahaan ini dan harus bersih. Anda semua ini saya pilih karena salah satunya latar belakang pendidikan Anda, latar belakang aktivitas Anda. Dulu Anda aktivis mahasiswa. Dulu Anda sering demo. Saya tahu dari lewat hidup Anda sering demo. Dan demo kita pada zaman, sama saya juga sering demo, saya bilang begitu. Dan demo kita waktu itu adalah anti korupsi. Nah sekarang kita jadi pejabat. Ayo kita laksanakan apa yang kita demokan dulu, saya bilang gitu. Jangan kita jadi pejabat terus kemudian kita lupa bahwa dulu kita pernah demo anti korupsi. Begitu. Oh ya Pak, sanggup Pak. Kita memang itu tujuan kita, memperbaiki PLN. Terus ada yang bilang, Pak, saya malah ditahan Pak. Dulu waktu demo itu sempat ditahan di polisi. Iya kan? Makanya sekarang, masa dulu demo sampai ditahan, sekarang mau korupsi. Saya bilang gitu. Nah, itu kita sepakat.
sepakat anti korupsi. Nah, dan tetapi cilaka. Ternyata anti korupsi itu kalau berlebihan dimusuhi orang juga. Iya. Sehingga ada muncul, saya pernah bertanya kepada satu orang mantan dirut yang saya angkat jadi dirut di BUMN, kemudian dia jadi menteri, tetapi dia nggak pernah dapat persoalan. Saya tanya, dulu waktu kamu jadi dirut BUMN, kok nggak pernah musuhan sama DPR ya? Kenapa Anda? Kok aku dimusuhi DPR ya? Kenapa? Kok Anda kok nggak pernah dimusuhi? Ini terus dia bilang gini, Pak Dahlan punya salah. Loh, apa salahku? Pak Dahlan ini tidak hanya bersih, tapi bersih dan membersihkan. Itu tidak boleh, Pak. Begitu. Oh, orang boleh bersih, tapi nggak boleh membersihkan. Begitu. Oh, saya tahu itu berat. Dan itu membawa dendam banyak orang. Iya, banyak orang. Iya. Tapi masa begitu ya? Ya enggak lah, aku enggak. Kan dulu kita waktu mahasiswa pendemo, masa bersih saja? Nggak mau, juga harus bersihkan. Dan itu tidak mengubah pandangan Pak Dahlan kan? Oh, itu kan sudah selesai. Iya, maksud saya sekarang itu tidak membuat penyesalan ya? Enggak. Orang harus membersihkan. Harus membersihkan. Ya, bersih dan membersihkan. Ya. Dan waktu itu yang kita bersihkan yang utama, yang terbesar bukan utama, yang terbesar nilainya, itu kan masalah batu bara. Batu bara. Ya. Kan orang memasok batu bara kan kualitasnya belum tentu sama dengan nilai kontrak dan sama dengan harganya. Itu yang bikin saya celaka. Dan ternyata sekarang ini yang diungkap besar-besaran sekarang ini kan ya. Artinya sebetulnya Pak, yang saya agak sedih kan di era jenengan sudah selesai. Sudah bagus PLN. Kok kumat lagi? Bukan gitu Pak. Kok kemudian ternyata ada ya sesuatu yang sudah diperbaiki kemudian. Oh itu di BUMN cepat sekali. Anda kan sering dengar sebagai orang filsafat. Ini kan orang filsafat. Alumni filsafat UGM. Bahwa memperbaiki jauh lebih sulit daripada merusak. Iya, tapi memperbaiki 3 tahun itu cukup dirusak dalam 3 jam begitu. Atau kan pepatah juga ada kan, apa kemarau setahun rusak oleh hujan sehari atau apa. Iya. Gitu. Di BUMN begitu Pak? Ya kan naturalnya BUMN seperti itu. Naturalnya itu apa? Karena sering pergantian pimpinan, sering pergantian politik, kalau di swasta kan nggak ada. Kalau swasta nggak ada. Jadi naturalnya begitu. Jadi saya sempat berpikir agak panjang cara yang terbaik untuk setelah diperbaiki itu tidak rusak bagaimana. Sebetulnya go public tapi jangan minoritas. Jadi yang saham publik itu kalau bisa 100% gitu. Pak Dahlan Iskan juga pernah menyatakan bahwa konsep Danantara itu jenengan setuju? Setuju. Konsepnya setuju, pelaksanaannya kita lihat. Ya. Apa yang membuat jenengan setuju? Karena kan misalnya kayak konsolidasi karena konsolidasi akan membuat efisiensi. Itu teori dasarnya. Konsolidasi akan membuat sinergi. Itu konsolidasi, itu teori dasarnya. Tinggal pelaksanaannya nanti bagaimana. Termasuk Anda pernah menyatakan beberapa kali menyesal tidak membubarkan anak cucu BUMN yang sudah tidak produktif waktu itu. Betul. Waktu menjadi menteri. Betul. Ini juga yang sedang dilakukan. Iya, zamannya berbeda. Seandainya saya menjadi pimpinan Danantara sekarang, mungkin sudah 2/3 saya bubarkan. Begitu. Nah, dulu kan masalahnya nggak bisa. Kenapa? Karena harus izin DPR. Saya bukan membubarkan sebetulnya. Saya lihat pada zaman saya itu sudah ada 20 BUMN yang sebetulnya sudah mati. Sudah mati sebetulnya. Cuma saya ibaratkan waktu itu, sering jadi berita kok waktu itu. Ini banyak BUMN yang sudah jadi mayat, tapi mayatnya ini nggak bisa dikubur, begitu. Jadi sebetulnya yang akan saya lakukan pertama sebetulnya bukan mematikan BUMN yang kecil-kecil yang tidak ada hubungannya dengan perekonomian negara itu, tetapi menguburkan mayat-mayat itu, gitu. Itu aja nggak bisa. Nah, kan dan negara mesti harus karena itu kan aset uang, negara. Ya? Iya. Itu kan aset negara.
Masalahnya Oh, mayat. negara nggak mengeluarkan uang, cuma itu kan milik negara yang tidak menghasilkan begitu. Kalau yang merugi-merugi yang kecil-kecil itu, Pak? Ya itulah. Bahkan saya waktu itu sering bikin statement begini. Ini apa ada BUMN omsetnya kalah dengan bakso Blok S, saya bilang begitu. Untuk apa BUMN sekecil ini? Tapi nggak bisa dibubarkan waktu itu. Harus izin DPR karena ini aset negara. Begitu. Nah beda dengan ketika saya jadi direktur perusahaan milik daerah, kemudian di situ di kantornya kotor, halamannya kotor, berantakan. Kemudian ada mobil rongsokan di halaman itu. Ini buang mobil ini ganggu begini. Loh Pak, nggak bisa Pak, ini aset negara Pak. Begitu. Loh, jadi ini nggak bisa dibuang? Nggak bisa Pak. Loh, ini kan ngotori halaman begini dan nggak mungkin dipakai kan? Sudah nggak bisa Pak, ini penghapusan aset negara. Begitu. Wah, saya cari akal gimana. Sekarang saya bocorkan nggak apa-apa, karena sudah daluarsa. Saya bilang begini, kepada satu orang, bukan kepada umum, tolong nanti malam ada yang mencuri itu mobil bekas itu, curi. Loh nanti enggak, sudah aku yang nyuruh curi. Terus kita bikin laporan polisi kecurian mobil itu, selesai. Pemimpin itu bisa dididik atau enggak, Pak? Hah? Pemimpin itu bisa dididik atau tidak? Bisa. Atau dilahirkan oleh bisa alam? Dipersiapkan. Gabungan lah, ya. Ya, dia sendiri punya bakat. Tapi bakat itu kan juga bisa didevelop. Yeah. Jadi mungkin begini ya, yang lebih tepat. Pemimpin akan lahir ketika diberi kesempatan, dan kesempatan itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Tidak langsung besar. Jadi diberi kesempatan dia memimpin kelompok kecil, ternyata bagus. Kemudian lebih besar, bagus. Kemudian lebih besar, bagus. Karena itu kalau di perusahaan saya dulu, saya sering mengadakan peringatan, misalnya ulang tahun perusahaan, peringatan 17 Agustus, peringatan Maulid Nabi, peringatan segala macam itu, dan panitianya harus ganti-ganti. Sebetulnya saya ingin memonitor apakah ketua panitianya waktu itu menjadi calon pemimpin yang baik. Gitu. Karena misalnya dia jadi katakanlah ketua panitia ulang tahun perusahaan misalnya. Nanti akan kita memonitor apakah kepanitiaan ini rukun, tidak bertengkar sesama panitia. Kedua, apakah acaranya bagus. Berarti kalau acaranya bagus, idenya mulai dari ide sudah bagus, melaksanakannya bagus, hasilnya bagus. Apakah acaranya bagus? Bagus itu dalam pengertian berkualitas, kemudian juga menarik, kemudian juga disenangi banyak orang begitu. Kemudian akan kita lihat lagi apakah laporan keuangan setelah panitia ini selesai beres. Nah, beres itu laporannya cepat disampaikan, kemudian tidak ada defisit, kemudian tidak ada yang ngentit uang, yang korupsi lah katakanlah begitu. Jadi laporan keuangan baik itu ada 3. Cepat dilakukan, artinya panitia hari ini selesai, kemudian seminggu lagi laporan keuangan sudah bertanggung jawab, laporan keuangannya sudah dibuat, itu baik. Bukan sudah sebulan nggak selesai laporan keuangannya, alasannya ada saja, ada kasbon yang belum lengkap, ada dokumen yang belum lengkap, nah itu alasan aja, itu tanda-tanda tidak baik. Kemudian apakah ada defisit? Kalau ada defisit pasti panitia ini boros. Dan itu tidak baik jadi pemimpin yang boros seperti itu. Kemudian apakah ada fraud, ada kecurangan di bidang keuangan. Jadi mulai dari kerukunan internal panitianya kita nilai, kemudian dari kualitas produk, dalam hal ini jalannya acara kita nilai, dari laporan keuangan kita nilai. Nah, kalau 3-tiganya ini katakanlah nilainya A, kita pengen nanti dia harus menjadi ketua panitia acara yang lebih besar. Begitu. Nanti lebih besar lagi. Nah, itu nanti akan kelihatan calon-calon pemimpin seperti itu. Kalau Pak Dahlan Iskan sendiri merasa bisa memimpin itu di bagian part yang mana?
Mungkin sejak siswa saya sudah menjadi sekretaris, bukan langsung ketua, sekretaris semacam OSIS lah kalau sekarang. Ya. Dan di sekolahan saya itu, di madrasah itu, kebetulan tiap minggu itu ada pelajaran namanya Mukadoroh. Mukadoroh itu semacam public speaking gitu. Public speaking, seluruh siswa hadir di ruangan itu, kemudian di situ ada siapa pembawa acara, siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya, siapa yang memimpin Mars pesantren, siapa yang membaca doa, siapa yang memberi sambutan, siapa yang pidato inti, begitu. Tiap minggu itu ada dan bergantian. Nah, saya terlatih sejak dari situ. Kedua, kemudian saya menjadi sekretaris semacam OSIS itu sekarang. Dan kemudian menjadi ketua. Jadi tetap ada jenjangnya, ada latihannya seperti itu. Karena itu saya pengen mahasiswa itu menjadi aktivis mahasiswa. Tidak hanya kutu buku, tidak hanya IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi, tidak begitu. Tapi menjadi aktivis mahasiswa. Kenapa menjadi aktivis mahasiswa? Menjadi aktivis mahasiswa itu sering berkonflik. Konflik sama teman, konflik sama dekannya, sama dosennya, sama mungkin rektornya, konflik sama polisi setempat, konflik sama dan ramil, dan seterusnya. Tetapi pemimpin yang baik adalah yang sering menghadapi konflik dan tahu cara menyelesaikan konflik. Begitu. Itu kan problem solving juga kan. Pak, maaf ini saya tanya. Saya terlalu banyak ngomong. Enggak Pak, ini penting ini. Menurut saya, kenapa Bapak memutuskan untuk drop out waktu itu? Oh, waktu kuliah. Iya. Iya, saya kan madrasah saya di Magetan di Jawa Timur. Itu termasuk bagus lah begitu ya, tidak istimewa tapi bagus. Kemudian saya kuliahnya di Samarinda. Samarinda betul. Di IAIN cabang Sunan Ampel cabang Samarinda. Dan di situ jadi aktivis PII kan? Ya, waktu itu. Nah, tapi kenapa jadi aktivis? Karena ketika saya kuliah, dan saya kuliah di sana karena saya tidak mungkin kuliah di Jawa, nggak akan ada biaya. Nah, karena saya ikut kakak saya yang sudah lebih dulu di sana jadi guru. Berarti saya tidak perlu bayar kos, tidak perlu bayar makan, dan kebetulan kuliahnya juga gratis. Karena pada zaman itu siapa orang Samarinda yang mau kuliah itu pemerintahnya sudah senang sekali. Ada yang mau kuliah aja sudah senang sekali. Gitu. Nah, tapi begitu saya masuk kuliah, pelajarannya itu sama dengan kelas 1 waktu saya di SMA itu. Bahkan beberapa pelajaran penting itu belum ada. Misalnya, karena IAIN Pak ya? Iya. Oh, dan Anda dari MAN yang cukup... Oh iya. Jadi misalnya balaghah nggak ada, ilmu mantik nggak ada. Ya jadi untuk apa ini kuliah, semua saya udah tahu. Nah, karena itu saya menjadi aktivis. Kemudian jadi aktivis itu kan banyak kegiatan. Akhirnya lupa kuliah. Jadi sebetulnya sengaja drop out juga tidak, lupa aja. Lupa aja ya? Lupa terus nggak mau ngurusi lagi, merasa tidak ada manfaat saya kuliah. Di wawancara dengan Mas Beginu, Anda pernah mengatakan bahwa seorang wartawan, ini kebetulan kan saya bawa beberapa teman dari Mojok ya ada pemretnya juga. Seorang wartawan yang sudah 10 tahun, itu harusnya itu sudah setara dengan S2. 15 tahun tuh harusnya sudah setara dengan doktor gitu. Gimana Pak penjelasannya? Tolong diulang supaya ini teman-teman juga dan penonton ini juga bisa, supaya juga bangga lagi Pak menjadi jurnalis, supaya kabar tentang media itu nggak Anda dokter sudah. Dari pertanyaan-pertanyaan Anda aja kan ada pertanyaan dokter. Itu begini. Wartawan itu tiap hari memperoleh ilmu yang baru, yang jumlahnya sangat banyak dalam waktu cepat. Karena misalnya Anda alumni filsafat, kemudian besok Anda harus ke pengadilan, melihat orang pembunuhan, Anda tahu pasal berapa. Kemudian nanti jam berikutnya lagi ketemu wali kota, ngomong soal pembangunan daerah kumuh misalnya. Itu kan ya menyangkut ekonomi, menyangkut city planning segala macam. Kemudian nanti sore Anda ketemu lagi orang yang
punya sakit kanker, kemudian dia ke dokter. Anda ngomong sama dokter. Jadi tiap hari seorang wartawan itu memperoleh penambahan ilmu itu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, banyak orang yang tiap hari bisa mendapat ilmu dalam jumlah banyak, tapi ilmu itu cepat dilupakan oleh yang bukan wartawan. Wartawan nggak bisa lupa itu. Kenapa? Karena di perjalanan ke kantor dari meliput, begitu, dia terus berpikir, nanti saya akan menulis nih memulainya dari mana. Memulainya dari mana? Itu kadang-kadang kita kalau naik motor dulu dari tempat liputan sampai ke kantor, itu kita nggak tahu belok kiri, belok kanan, ya sudah ikut aja kan setiap hari itu lakukan gitu. Pikirannya tidak di jalan. Pikirannya ini nanti tulisannya, lead-nya nanti bagaimana. Kita nggak mikir judul karena itu tugas redaktur. Nanti mulainya dari mana, mana yang penting. Tadi yang mana dia ngomong apa yang layak dipakai quotation, dipakai kutipan langsung, mana yang human interest-nya tadi mana. Sepanjang perjalanannya itu terus proses berpikirnya. Itu namanya proses menstrukturkan persoalan. Nah, orang berlatih menstrukturkan persoalan itu tidak gampang. Saya kira banyak pejabat yang tidak pernah menstrukturkan persoalan. Akhirnya tidak tahu persoalan ini penting atau tidak penting. Wartawan sehari bisa 3 kali menjalani yang disebut menstrukturkan persoalan. Dan di situ wartawan terbiasa melihat mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang sama sekali tidak penting. Itu sebetulnya itu ilmu skala prioritas. Dan di pemerintahan itu pentingnya bukan main. Ilmu skala prioritas itu. Kalau tidak nanti pejabat tidak tahu ini penting atau tidak penting. Karena kalau menyangkut dia menjadi penting. Kan tidak boleh begitu. Ini kan harus menyangkut bangsa. Misalnya penting mana program ini sama program ini. Program ini penting nggak? Sehingga perlu diberi biaya ratusan triliun. Itu terus harus dibicarakan. Begitu. Nah, wartawan sehari bisa melakukan itu 3-4 kali, 5 kali kadang-kadang. Yang disebut menstrukturkan peristiwa. Sama dengan menstrukturkan persoalan. Nah, tidak berhenti di situ. Sampai kantor dia harus menulis. Menulis itu kan berarti meresume. Meresume dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang logik, yang bahasanya tidak boleh ruwet, bahasanya harus terstruktur dengan baik. Itu kan berarti harus punya struktur berpikir yang bagus. Kalau logika berpikirnya jelek, bagaimana bisa menyusun berita dengan baik? Ya nggak jadi, Pak, tulisannya. Dan itu tiap hari melakukan itu. Kalau 1 bulan, itu dia sudah pernah menstrukturkan 90 persoalan. Sudah pernah berlatih menyusun prioritas 90 skala prioritas sebulan. Setahun berapa? Ada kuliah seperti itu? Nggak ada. 5 tahun berapa? Nah, karena itu 5 tahun sudah harus sama dengan S2. Atau katakanlah lebih lama lagi karena kapasitas masing-masing berbeda. 10 tahun lah harus sama dengan S2. Dan 15 tahun harus sama dengan doktor. Karena setelah itu kan naik kan jadi redaktur lebih makro lagi dan begitulah. Logika saya begitu. Ya. Terakhir ini Pak Dahlan Iskan. Saya penonton banyak ngomong ya. Loh, memang tugasnya begitu. Masa saya yang banyak ngomong? Saya yang bertanya, Pak Dahlan Iskan yang menjawab. Saya penonton This Morning. Saya juga pembaca tulisan-tulisan Anda yang sudah bertahun-tahun ditulis setiap hari, walaupun tidak semua tulisan tentu saja. Kalau This Morning ini Pak, kebetulan hampir setiap hari saya nonton Pak. Kalau nggak punya waktu pagi, ya malamnya saya nonton. Anda juga pernah memimpin media Jawa Pos yang konon bekerja 16 jam dalam sehari. Anda di usia yang sudah tidak lagi muda belajar bahasa Mandarin. Itu gimana Pak? Apa ya? Membuat semacam konsistensi. Kerja keras, ketelatenan. Gimana tuh Pak menjaga itu semua? Itu juga bertahap sebetulnya, tidak langsung. Yang kedua, orang itu harus terbiasa
menerima dan mendapat dan mencari pressure. Jadi pressure sebetulnya penting. Meskipun orang yang kena pressure, pilihannya dia semakin kreatif atau semakin gila. Begitu. tapi pressure itu penting. Dan semua itu menurut saya karena pressure yang disebut kepepet itu. Pepet, tapi kemudian menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan kemudian menjadi tuntutan. Kalau misalnya menjadi tuntutan itu begini, terakhir bukan karena pressure lagi, karena kan saya sendiri yang menentukan. Betul. Ya kan? Kan waktu menulis yang di blog itu. Tapi kan karena sudah terbiasa, kemudian akhirnya saya meloncat ke tahap makrifatnya pressure. Apa tuh Pak makrifatnya pressure? Itu komitmen. Jadi orang itu untuk hidup itu harus punya komitmen. Dan komitmen itu lebih ditentukan oleh diri sendiri daripada orang lain. Kalau komitmen itu ditentukan orang lain namanya pressure. Kalau ditentukan oleh dirinya sendiri namanya komitmen. Jadi saya berusaha untuk mengikatkan diri, karena sukarela kan, bukan pressure. Berusaha untuk mengikatkan diri kepada satu komitmen. Karena orang, menurut saya harus punya komitmen. Hidup harus punya komitmen. Masa nggak punya komitmen? Begitu. Kalau orang bilang sekarang apa? Resolusi ya. Apa resolusi Anda? Komitmen. Nah, saya mencoba mengikatkan diri pada komitmen. Misalnya saya menulis tiap hari. Sudah 8 tahun. Nah, itu saya mengikatkan diri kepada komitmen itu. Dan kalau saya tidak menulis, itu kadang-kadang, waduh, kenapa sih saya komitmen menulis? Ini kan lagi nggak ada ide, lagi sibuk, lagi penuh acara, kok saya punya komitmen. Ya kan komitmen, ya sudah menulis gitu, misalnya gitu. Nah, this morning ini dari orang lain mengusulkan agar ada this morning tiap hari. Saya pikir, iyalah toh juga tiap hari harus bangun pagi. Setidaknya harus minum obat. Ya sudahlah, sudah tua juga, istri juga sudah, misalnya masa mau pelukan terus kan juga tidak, misalnya begitu. Nah ya sudah, jadi mengikatkan diri pada komitmen. Dan nggak ada masalah diminta seperti melakukan kayak this morning. Nggak ada karena menurut saya permintaan itu baik dan permintaan itu logik, dan yang minta kebetulan aktivis yang dia juga saya hormati. Dia dulu pernah punya ide yang bagus di TV, di JTV dulu, namanya cangkruan. Ya udah begitu, udah ya. Sudah, Pak. Minta maaf terlalu banyak. Pas 1 jam tuh, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Dahlan Iskan. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Banyak ilmu nih. Baik, teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.